Bukan hanya bentang alam yang menawan, Bulukumba juga memiliki hasil bumi yang melimpah. Salah satunya adalah sagu atau singkahu dalam bahasa Konjo. Sekarang kita lagi menuju ke Pataro dan di sana kita bakal mau panen sagu dan mengolah sagu jadi makanan kuliner lokal. Ikuti jejak saya di Petualang. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia Timur. Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu sentra penghasil sagu. Sekarang saya sudah sampai di Pataro, Kecamatan Herlang. Sekarang kita mau tebang sagu, pohon sagu, tapi kali ini berbeda nih karena saya bawa kecapi untuk tebang pohon sagu. Seperti apa nanti ikuti jejak saya, jejak Petualang. Wah, gede juga ini. Berapa nih umurnya, Pak? Ini kira-kira 30 tahunan lah. Ya. Ini umurnya saja lebih tua dari saya. Bagi suku Kajang, sagu dimaknai sebagai makhluk hidup yang penebangannya diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat setempat. Ini langsung ditebang apa gimana, Pak? Sebelum ditebang diberi mantra agar supaya isinya lebih banyak daripada airnya dan berharap nanti bisa dibagi ke tetangga semua. Oh. Nah, ini dia keunikan daerah sini. Jadi ketika menebang sagu, ini diiringi dengan lagu yang artinya itu mengharapkan bahwa hasil sagu ini melimpah. Masyarakat desa Pataro percaya, sagu harus ditebang ketika air laut surut. Ini dilakukan untuk menghindari perembesan air laut, mengingat letak kebun sagu berada di daerah pesisir. Berat juga ya, Bapak ya? Aduh! Berat. Ini diameternya berapa nih kira-kira, Pak ya? 6 meter, 7 meter. Aduh, susah tidak segampang yang saya pikir. Batang pohon sagu yang saya tebang ini memiliki tinggi 15 meter. Masih jauh. Ini langsung aja kah? Ya, Sudah hampir tumbang? Oh, berarti saya cari tempat aman ya, Bapak ya? Bapak lanjut tuh. Oke, sudah mau tumbang, saya mau cari tempat aman karena ini gede banget, lebih gede dari saya, jadi kita cari tempat aman. Bapak, saya ke sana dulu, Bapak ya. Semangat. Wih, jatuh. Wow! Jatuh sudah pohonnya, ini gede banget. Dan memang betul perkiraan kita jatuhnya ke arah sini. Ini dia, ternyata doa kita terkabul. Ini hasilnya dalamnya padat, kelihatan dari pukulan kita semua nih. Harus pakai tenaga. Bagian yang akan diolah jadi makanan adalah bagian dalam batang sagu atau empulur. Empulur ini mengandung serat dan pati. Sagu merupakan sumber karbohidrat selain nasi, roti, dan gandum. Ini dia bagian sagu yang bisa dikonsumsi, jadi diambil tengahnya seperti ini, terus kemudian diparut, Ibu ya? Diparut pakai parutan tradisional namanya paku parut. Setelah diparut seperti ini, selanjutnya tuh diperas. Jadi nanti dicampur pakai air, kemudian nanti diperas supaya menghasilkan endapan, Ibu ya, berarti ya. Endapan sagu ini selanjutnya dijemur hingga kering untuk bisa diolah menjadi panganan lezat. Udah banyak, Ibu. Kalau udah banyak saya boleh minta nggak, Ibu? Boleh. Siap. Saya mau langsung olah menjadi makan siang yang enak pastinya dan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Ikut jejak saya, jejak Petualang. Ini dia, kita sudah mau olah sagu yang tadi kita sudah ambil menjadi makanan sini, namanya takbah. Tapi yang tadi kita ambil masih warna putih, kita mau pakai yang warna merah ini, namanya singkahu. Selain taba, saya juga membuat paluesa atau kuah ikan bumbu kuning.
Ikan yang digunakan adalah ikan layang. Udah matang. Wah, udah matang ya? Oke. Kita bakal turunin dulu buat kita masak tabahnya. Oke, paluesanya udah matang. Sekarang waktunya kita bikin tabah. Nah, ini tidak pakai minyak, nggak pakai apa-apa. Nanti kita tinggal masukin sagu yang sudah dicampurkan sama kelapa ke dalam wajan yang sudah panas. Baru ditusuk-tusuk, ditunjuk. Ini dulu. Terus Tabah merupakan olahan kerak sagu. diratakan. Sagu dimasak sangat cepat hingga kering. Sandra. Oke. Ini harus cepet-cepet berarti ya? Kalau lama langsung matang di tengah. Oke, nice banget ini. Ini udah matang. Oke. Nah, ini dia. Hasil buatan saya. Ternyata ini agak tebal karena tadi tidak langsung diratakan karena ini harus cepet banget. Tapi ini hasilnya tuh kayak lebih berkerak gini. Tapi kita mau tunggu palu esanya biar makin enak. Jadi kakak aja yang bikin ya, biar nggak salah. Saya sungguh tidak sabar, ingin segera mencicipi hidangan istimewa ini. Sekarang saya mau coba palu esa sama tabah. Jadi kalau palu esanya sendiri tuh kayak apa ya? Kayak kenyal-kenyal gitu. Tapi dia tuh rasanya gurih, terus ada manisnya juga. Ya enak banget, apalagi ditambahin sama palu esa. Jadi kombinasinya menurut saya enak dan cocok banget ini. Enak ya, Ibu? Enak. Menikmati sagu dengan palu esa menjadi penutup petualangan yang sempurna. Inilah kekayaan alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Tadi saya sudah ikutan panen sagu sampai diolah menjadi tabah dan palu esa yang rasanya masaipa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Bulukumba, campervan saya bergeser menuju ke Kabupaten Nrekang. Ini dia salah satu rempah yang berasal dari batang pohon. Aromanya wangi dan memiliki karakter khusus dan khas sekali. Kita kenal dengan sebutan kayu manis. Sekarang saya dan Bapak ini mau ambil kayu manis dan sekaligus nanti kita mau olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki alam yang masih terjaga dan suhu udara yang relatif sejuk, Kabupaten Nrekang merupakan salah satu daerah penghasil kayu manis di Sulawesi Selatan. Menurut data pemerintahan setempat, setidaknya lebih dari 8 ton kayu manis dihasilkan setiap tahunnya dari kebun-kebun rakyat. Pohon kayu manis yang bisa ditebang minimal sudah berumur 7 tahun. Alasannya tentu saja supaya hasil kulit kayu lebih tebal dan aromanya sudah kuat tercium. Wah, sudah miring. Oke, sudah miring. Kayu pohon satu ini memang sangat keras, jadi butuh waktu dan tenaga ekstra untuk merobohkannya. Apalagi alat yang digunakan masih tradisional. Ini dia sudah jatuh kayu manisnya. Lumayan butuh tenaga juga karena potongnya juga manual. Udah apa ini ya? Oke, kita bersih-bersih dulu. Yang diambil hanya batang utamanya saja. Nah, yang kita ambil ini pohon terakhir. Dan di belakang saya nih sebenarnya banyak sekali, tapi sudah ditebang dan udah panen. Jadi kita ambil yang terakhir ini. Oke, Bapak. Kalau sudah jatuh, selanjutnya batang utama harus dipotong-potong lagi supaya mempermudah proses pengupasan kulit kayunya. Sudah. Ini dia asal kayu manis. Dan kita akan ambil kulitnya saja. Jadi memang yang harumnya itu di bagian kulit sini. Wangi sekali.
Sebelum dikuliti, tentu saja kulit ari luar batang harus dibersihkan. Tujuannya supaya hasil kayu manisnya bersih dan tidak berjamur. Untuk mempermudah proses pengulitan, masyarakat Enrekang biasa menggunakan ranting kayu yang dipertajam salah satu ujungnya. Wih, ini dia kayu manis. Harum sekali aromanya. Jadi memang diambilnya cuma setipis ini. Tapi khasiatnya mantap sekali nih, luar biasa. Harus pelan-pelan seperti ini karena biar tidak rusak. Indonesia saat ini adalah salah satu penghasil terbesar rempah beraroma sedap ini. Amerika dan Eropa Barat merupakan negara yang selalu meminati kayu manis dari tanah pertiwi. Nah, ini dia. Biasanya kalau sudah dikulitin, ini harus dijemur beberapa hari hingga kering, baru kemudian bisa digunakan sebagai bumbu dapur atau ramuan. Oke, sudah. Ini dia hasilnya dan memang kalau dicium tuh harum, wangi sekali. Saya suka dan sekarang saya mau bawa ke kampung hasil ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya dan Ibu mau bikin 2 olahan dengan berbahan dasar susu. Ini unik sekali karena pemanfaatan getah pepaya untuk makanan itu jarang saya temukan. Ini mantap, Ibu. Jika keju dari luar negeri merupakan hasil fermentasi dari susu, dangke adalah keju susu dengan campuran bahan alami, yaitu getah buah pepaya yang masih muda. Mbak, sudah bisa kasih masuk getah pepayanya, Mbak. Oh, sudah bisa kah? Iya. Oke. Kita masukin segini, Bu. Aman ya? Oke, kita diamkan. Jadi harus pas getahnya. Kalau sedikit sekali Kalau tidak jadi. Agak terasa pahit juga dia punya dangkai. Proses selanjutnya adalah memisahkan gumpalan dengan air susu yang telah berubah warna menjadi bening kekuningan. Gumpalan susu selanjutnya dicetak menggunakan alat yang masih tradisional juga. Kalau dilihat lagi ini alat cetaknya juga unik karena ini menggunakan batok kelapa. Kan kecil-kecil. Aromanya nih kayak aroma keju. Ya, memang dangke nih kalau kata orang sini katanya keju khas Enrekang. Enrekang gurih. Bukan hanya terkenal dengan dangke sebagai makanan khas Enrekang dari susu, ada juga minuman khas dari susu dengan campuran rempah-rempah di dalamnya. Memang kalau Indonesia itu tidak jauh-jauh dari rempah-rempah. Inilah bahan-bahan untuk pembuatan minuman yang namanya saraba itu. Ada jahe, ada gula merah, terus ada kayu manis dan lada atau merica. Inti dari minuman saraba adalah cita rasa jahe yang sangat kuat sebagai rempah penghangat badan. Minuman ini memang sangat cocok untuk daerah dengan iklim pegunungan seperti di sini. Jahenya sudah diperas. Biasanya kan kalau di tempat lain mungkin langsung dimasukkan jahenya. Kalau di sini beda lagi nih, biar memudahkan jahenya sudah diperas. Jadi kita langsung masukin ke susu. Oke, saya masukin Ibu ya. Enak sekali. Ini rasanya ada pedasnya, ada angetnya juga. Terus gurih karena tadi kita pakai susu sapi yang baru diperah. Dan di belakang saya ini memang pegunungan semua, jadi cocok sekali dengan cuaca yang ada di sini.
Ini dia dangkenya. Dangkenya. Agak asin. Kayak gurih gitu, kayak keju. Tekstur tahu, rasa keju. Sebagai minuman kaya rempah, saraba tentu juga memiliki khasiat yang melimpah. Selain mampu meredakan nyeri haid bagi kaum hawa, saraba juga bagus untuk stamina dan daya tahan tubuh bagi laki-laki. Selain saraba ini enak sekali dan juga bagus untuk menghangatkan tubuh, saraba ini adalah wujud dari masih bertahannya tradisi rempah di Enrekan. Dan kalau kita kilas balik sejarah, pada zaman dahulu itu orang-orangnya itu membawa rempah-rempah dari sini ke pesisir dulu dan kemudian baru disebarkan atau dijual ke daerah lain. Ikuti jejak saya di Petualang.